Jadi ini pembahasannya. Ini tuh penggaraman itu nggak dari 1 sampai 3 ya. Jadi penggaraman 3 aja, khusus 3 aja ini mah, penggaraman 3 setelah aku kerjain. Dan aku lihat-lihat ya soalnya. Jadi sebelum ngerjain penggaraman 3 ini, kalian tuh harus hafal dengan tabel yang penggaraman 3. Tabel penggaraman 3 yang garam-garam yang sukar larut sama yang mudah larut dalam air, yang sukar larut dalam air, yang sukar larut dalam asam, yang mudah larut dalam asam. Nah, ada di modul itu halaman 39 sampai halaman 40. Nah, oke, untuk tugas yang pertama. Untuk nomor yang pertama ini ada natrium karbonat Na2CO3 plus ama MgSO4. Nah, ini penggaraman yang garam plus garam. Nah, jadi kita tentuin dulu. Nah, dia ini teh termasuk garam yang mudah larut dalam air kah atau sukar larut dalam air? Nah, kalau Na2CO3 dia itu adalah garam yang mudah larut dalam air. Sama juga seperti MgSO4, karena SO4 cuman ada baca seri Pb yang sukar larut dalam, ada Ba, Sr, Ca, Pb itu yang sukar larut ya, garam sulfat yang sukar larut dalam air gitu. Nah, terus ini juga mudah larut dalam air yang MgSO4. Nah, nanti direaksikannya jadinya ini ke sini nih. Kalian tahu nggak cara mereaksikan gini kan? Sini ke sini gitu kan. Nah, itu jadi MgCO3 plus Na2SO4. Nah, kita tentuin lagi nih. Nah, MgCO3. Nah, kalau garam karbonat itu kan yang mudah larut dalam air itu ada Na, ada Na2CO3, K2CO3 sama NH4 2 kali CO3. Nah, selain itu sukar larut dalam air, berarti ini sukar larut, ini sukar. Berarti ini menjadi endapan nih si MgCO3-nya. Nah, Na2SO4 dia itu mudah larut dalam air karena kan tadi garam sulfat yang enggak itu kan cuman yang sukar larut dalam air itu kan Ba, Ca, Sr sama Pb gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Semoga paham nomor 1. Oke guys, di sini aku lupa mention yang untuk direaksi garam plus garam ya. Nah, jadi di garam plus garam ini dia tuh memiliki 2 syarat gitu ya. Jadi ada, kalau di reaktannya itu dia bisa harus mudah larut dua-duanya si garamnya, tapi kalau di produk itu harus ada yang sukar larut atau yang menjadi gas atau adanya elektrolit lemah. Biasanya elektrolit lemah ini kita temuinnya yang di garam plus asam. Nanti kita bahas, ada kok soalnya di sini. Nah, di garam plus garam kayaknya nomornya sampai 5 doang nih, sampai doang. Nih garam plus garam sampai situ doang. Nah, kita bahas yang nomor 2 ya. Nah, jadi ada Na2CO3 plus sama FeCl2. Nah, ini mudah larut dalam air. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya tabel sukar larut dan kelarutan garamnya. Terus ini mudah larut dalam air. Nah, kemudian dihasilkan ini ke sini gitu kan ya. Berarti nanti dihasilkannya yaitu ada NaCl. Nanti kalian bisa menyetarakan sendiri kan, setarain ya, nanti disetarain. Nah, ini FeCO3. Nah, ini sukar larut, ini mudah larut ya kan. Oke, semoga, karena yang tadi CO3 itu cuman Na, kalium, natrium sama amonium yang dia itu yang mudah larut gitu ya, sisanya sukar larut gitu. Jadi ini kan Fe, jadi ya sukar larut gitu. Kalau NaCl, nah Cl itu kan cuman Hg yaitu merkuri sama merkuro ya, sama timbal ya kan. Oke, kita lanjut di nomor 3. Di sini ada kalium karbonat. Kalium karbonat berarti K2CO3 plus sama seng sulfat berarti ZnSO4. Nah, ini menjadi, nah kita lihat dulu. Ini
ini mudah larut, ini mudah larut ya kan. Dilihat lagi ya tabel kelarutan garamnya. Nah, terus habis itu ini jadi apa reaksinya? Prok prok prok. Ini ke sini gitu kan. Nah, berarti jadi K2SO4 plus sama ZnCO tunggu. Gimana nih? Sorry. Bentar. Plus ZnCO3. Nah, K2SO4 itu mudah larut. Nah, ZnCO3 ini sukar larut. Ingat ya, lihat lagi tabel kelarutannya gitu, oke? Nanti tinggal disetarain sendiri ya, reaksinya harus setara, oke? Oke, lanjut nomor yang keempat, yaitu ada kalium karbonat K2CO3 plus PbNO3 dua kali karena Pb2 nitrat ya, menjadi, nah ini mudah larut. Nah, garam nitrat semuanya itu mau di dalam air mau dalam asam itu dia mudah larut semuanya, mau apapun itu unsurnya ya. Jadi ini mudah larut. Nah, terus nanti kita reaksikannya ini ke sini gitu ya, paham ya? Nah, jadi ada KNO3 plus sama PbCO3. PbCO3 itu sukar larut. Nah, ini mudah larut karena garam nitrat semuanya mau unsurnya apapun, mau kalium, mau natrium, dia itu mudah larut. Oke. Semoga bisa paham ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Di sini ada ada NH4 2 kali CO3 plus sama Al2SO4 3 kali. Nah guys, ini aku bawain aja nggak apa ya, sorry ya nggak muat soalnya. Nah, NH4 2 kali CO3, dia ini mudah larut dalam air. Silakan dilihat lagi tabel kelarutan dalam airnya. Terus abis itu Al2SO4 3 kalinya ini dia mudah larut juga. Nah, nanti dihasilkannya produknya yaitu ini ke sini gitu kan. Nanti hasil produknya yaitu NH4 2 kali SO4. Nah, ini mudah larut nih, sama Al2CO3 3 kali, ya kan? Nah, dia ini mudah larut, ini sukar larut, ada endapan, maka dapat terjadi reaksinya, ya kan? Oke, semoga bisa dipahami nih ya sampai sini. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. 6. Nah, nomor 6 ini dia itu ada raksa 1 sulfat. Raksa 1 sulfat berarti ada Hg2SO4 ditambah sama nih nomor 6, yaitu ditambah dengan natrium NaOH. Nah, NaOH ini berarti ini udah masuk ke reaksi garam plus basa. Nah, NaOH ini yaitu basa kuat, yang dimana semua basa kuat itu dia itu mudah larut dalam air. Basa kuat apa aja? Kalau di golongan 1 itu kecuali H sama Fr. Kalau di golongan 2 itu dia kecuali Mg, beli mangga, berarti Be, Mg sama Ra ya, yang bukan itu termasuk lemah ya, si Be dan Mg itu. Sama Ra itu dia nggak masuk karena dia senyawa radioaktif kan. Jadi yang basa kuat itu cuman NaKOH, NaOH, LiOH, CaOH, SROH. Nah, dia itu termasuk basa kuat gitu. Nah, terus abis itu kita reaksikan kan. Nah, ini mudah larut, ini mudah larut karena basa kuat ya kan. Nah, kita reaksikan ini ke sini, maka jadi disclaimer ya, kalau misalnya untuk
Cu plus sama Hg plus, dia itu kalau misalnya ketemu sama suatu gitu ya, sesuatu yang unsurnya minus, maka dia itu nanti ditulisnya jadi Cu22 plus Hg 22 plus gitu ya. Oke. Nah, penjelasannya nanti setelah ini, kita reaksiin dulu. Atau enggak penjelasannya sekarang. Karena jadi ditulisnya tuh kayak gitu. Maka kenapa bisa 2 plus gitu? Karena CU-nya itu kan ada 2 awalnya. Nah, ininya muatannya plus, jadi dikali 2 gitu. Jadi CU 2 plus. Nah, ini penjelasan yang bisa saya sampaikan gitu ya. Ini mudahnya kayak gini. Makanya nanti kalau misalnya ketemu sama OH-, jadi CU2 2 plus gitu. Jadi ketemu OH-, maka nanti dia tulisnya gini, jadi CU2 OH 2 kali gitu. Itu ya penjelasannya, semoga mudah dipahami. Oke. Jadi jangan kaget ya kalau ada penulisan kayak gitu. Nah. Oke, jadi nanti Hg tulisnya Hg2 OH 2 kali plus sama Na2 SO4. Ini nanti disetarakannya sendiri ya, pakai penyetaran biasa kok. Tadi kan hasilnya Hg2OH, ini kan tadi hasilkan Hg2OH 2 kali. Nah, dia ini kan bukan basa kuat atau dengan kata lain basa lemah, maka dia ini sukar larut, maka jadi endapan gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Kita lanjut nomor 7, yaitu ada FeSO4 plus FeSO4 plus NaOH. Sorry, aku takut salah ini. Oke. Maka ini dia itu mudah larut, dia ini mudah larut, berarti bisa terjadi ya. Maka nanti ini ke sini gitu ya. Jadi ada FeOH 2 kali plus sama Na2 SO4. Nah, FeOH 2 kali dia itu bukan basa kuat, berarti dia itu basa lemah, maka dia nanti sukar, ini mudah ya kan? Karena sulfat itu BaCaSr Pb yang sukar larut dalam air. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, oke, kita lanjut ke nomor Kita lanjut ke nomor yang nomor berapa sih? Nomor 8. Nomor 8 itu barium sulfat ya. Bentar. Barium sulfat berarti BaSO4 plus barium sulfat plus NaOH. Nah, kita ini dulu. Nah, BaSO4 itu sukar larut. Kenapa? Karena sulfat itu yang sukar larut BaCaSr sama Pb. Nah, NaOH dia termasuk basa kuat, berarti dia mudah larut. Nah, ingat ini untuk di garam plus basa sebenarnya sama sih aturannya. Nah, di reaktannya itu gak boleh ada yang sukar larut, harus mudah larut semua gitu. Jadi ini gak bisa terjadi deh. Jadi ditulis gini aja sih. Jadi gak bisa terjadi reaksinya. Tidak dapat terjadi karena si BaSO4-nya ini adalah termasuk garam yang sukar larut di dalam air gitu. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, ke nomor 9 itu ada magnesium nitrat Mg NO3 2 kali plus sama NaOH. Nah, ingat garam nitrat itu semuanya mudah larut, berarti mudah larut. NaOH juga karena basa kuat mudah larut. Nah, hasilnya nanti ini ke sini. Maka hasilnya nanti jadi MgOH 2 kali plus sama NaNO3. Nah, ini karena ini basa lemah, maka dia ini sukar larut, ini mudah larut karena garam nitrat semuanya mudah larut dalam air gitu. Oke? Semoga paham ya sampai sini.
Oke, kita lanjut di nomor 10. Nah, di nomor 10 ini ada soalnya yaitu CuCl2 plus NaOH menjadi apa, ayo? Nah, ini CuCl ini klorida. Klorida itu cuman Ag, Hg, sama satu lagi Pb. Nah, ini berarti mudah larut. Nah, ini mudah larut karena basa kuat ya kan? Karena klorida itu tadi yang sukar larut yaitu ada Ag, Hg, sama Pb. Jadi selain itu mudah. Nah, terus abis itu ini kita reaksikan ini ke sini gitu ya biar gampang. Maka ingat tadi kan ini karena Cu2 plus, maka kita nulisnya nggak usah kayak tadi. Harusnya kalau misalnya kita harusnya kan nulisnya Cu2 OH 2 kali. Nggak usah karena itu khusus yang plus-plus aja kan. Nah, ini karena 2 plus atau tembaga 2, maka kita tulisnya biasa aja. Jadi tulisnya tetap CuOH, valensinya 2 kali kan. Berarti valensinya 2, berarti CuOH 2 kali plus, takut tulisnya di bawah ya. Terus jadi NaCl. Nah, CuOH 2 kali ini termasuk basa lemah, maka dia sukar larut dalam air, tapi NaCl itu garam mudah larut dalam air. Semoga sampai sini bisa dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini ya sama aja sih sebenarnya. Kita lanjut ke nomor 11, itu ada BAS, barium sulfida. Barium sulfida ditambah sama H2SO4. Nah, aduh ya Allah pegel. Nah, ini udah masuk ke garam plus asam, ya kan? Udah masuk ke dalam garam plus asam. Jadi ada syarat reaksi, yaitu yang dimana kita itu jadi di garam plus asam ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, garamnya itu larut dalam air, garamnya itu larut dalam asam, berarti bisa sukar larut dalam air gitu ya. Larut dalam asam, terus garamnya itu tidak larut dalam air maupun dalam asam. Nah, itu nanti perlakuannya syaratnya itu beda-beda gitu. Nah, kita lihat dulu. Nah, garam BAS. Nah, BAS itu dia termasuk garam yang mudah larut dalam air. Berarti asam HZ nih, asam yang di reaktan harus lebih kuat daripada asam yang di produk gitu. Sama garamnya itu, garam yang dihasilkan itu dia tidak larut di dalam asam kuat encer gitu ya. Nah, kita reaksiin ya, coba ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi BaSO4 plus H2S. Nah, ini kalau kita iniin BaSO4 dia tuh sukar larut maupun dalam air maupun dalam asam. Dia sukar larut dalam asam, terus H2S itu dia itu tidak lebih kuat daripada H2SO4. Jadi masih kuatan si H2SO4. Maka reaksi ini bisa terjadi. Sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Oke, dikit lagi kita nomor 12. Nah, di nomor 12 itu ada K3PO4 plus sama HCl. Nah, K3PO4 dia ini mudah larut dalam air. Nah, mudah larut dalam air, maka kita reaksikan dulu supaya kita tahu ini ke sini, maka nanti ada KCl plus H3PO4. Nah, H3PO4, nah tunggu bentar. H3PO4 ini asam lemah dibandingkan sama HCl. HCl kan asam kuat. Maka pokoknya gini, di penggaraman 3 itu tujuan kita atau goals kita yaitu untuk mencari endapan. Kalau nggak ada endapan, gas. Kalau nggak ada gas itu bisa elektrolit lemah atau asam lemah gitu ya. Gitu. Jadi reaksi ini bisa terjadi karena kita menghasilkan suatu elektrolit lemah, ya kan? Jadi bisa terjadi ya.
Oke, semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjut ke nomor 13, yaitu ada CaCl2 plus sama H3PO4. Nah, di sini kita lihat dulu ya, CaCl2 ini dia mudah larut dalam air, berarti kita langsung reaksiin aja. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, berarti nanti kita reaksiin berarti udah dapat Ca3PO4 dua kali plus sama HCl. Nah, ini nggak memenuhi syarat karena kenapa? Karena Karena garam fosfat itu dalam asam dia itu mudah larut. Nah, terus abis itu si HCl-nya ini kita ngasilin HCl di sini. Nah, HCl itu kan asam kuat. Nah, ini nggak memenuhi syarat nih. Dua ini aja udah nggak kepenuhi. Salah satu aja syaratnya nggak kepenuhi, maka reaksi ini nggak bisa dapat terjadi gitu. Karena yang pertama ini nggak ada terbentuk endapan. Oke lah, nggak ada endapan. Kedua, kita cek ada gas nggak ada. Ya udah, berarti terus kita cek ke terakhir nih, opsi terakhir, ada elektrolit lemah nggak atau asam lemah gitu. Oh, nggak ada. Ya udah, berarti emang reaksi ini nggak bisa terjadi gitu. Oke, semoga dapat dipahami. Terus lanjut ke nomor 14. Nah, di sini ada strontium nitrat, ada SrNO3 dua kali plus H3PO4. Nah, ini menjadi, nah, kita lihat ya, ini sama asam lemah juga. Nah, ini nih sebenarnya dari awal sih udah nggak memenuhi syarat ya, karena harusnya enggak juga sih, bentar. Harusnya di sini tuh asam kuat ya. Nah, ini ya udah apa, kita cobain. Mudah larut ya. Ini SrNO3-nya mudah larut. Terus coba kita reaksikan. Ini ke sini, ini ke sini. Maka nanti akan terbentuk Sr3PO4 dua kali plus sama HNO3. Nah, HNO3 itu kan lebih kuat daripada H3PO4. Maka di sini udah nggak memenuhi. Sama si Sr3PO4, dia itu mudah larut dalam air. Mudah larut dalam asam. Nah, ini aja yang pertama aja endapan nggak terpenuhi. Terus kedua, ada gas nggak ada. Terus ada elektrolit lemah nggak dihasilkannya. Ternyata nggak dihasilkan elektrolit lemah, maka reaksi ini nggak bisa terjadi gitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Nanti saya share catatan saya. Oke. Lanjut ke nomor 15 yang terakhir. Nah, nomor 15 terakhir ini sebenarnya ini kemarin dibahas nggak ya? Nggak apa-apa. Jadi untuk garam Fe3 sama garam Cu bervalensi 2 sama garam Fe bervalensi 3 itu dapat tereduksi gitu ya, dapat terurai gitu ya. Jadi tereduksi itu ketika karena mengurai. Nah, kalau misalnya Cu yang bervalensi 2, dia itu dapat tereduksi oleh garam Hi aja. Sedangkan kalau garam Fe3, dia itu dapat tereduksi sama garam Hi ataupun H2S. Jadi karena ini tembaga 2 sulfat, berarti Cu gak kelihatan. Berarti CuSO4 plus H2S. Nah, tadi kan katanya Cu bervalensi 2, dia itu dapat dapat tereduksi oleh gas Hi aja. Kalau H2S dia nggak bakal tereduksi, jadi kita kerjain aja ya. Kita kerjain, maka ini ke sini, ini ke sini. Maka jadi CuS plus H2SO4. Oke, semoga sampai sini bisa dapat dipahami ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.